Sulit dipercaya, Tang Yingxuan menggertakkan giginya karena marah. Bagaimana mungkin orang ini tidak melakukan serangan, mengingat kekuatannya yang tidak percaya. Pertarungan akan berakhir lama jika dia melakukannya. Lebih-lebih lagi, saat dia melihat sitarnya, dia merasa lebih marah. Bagi Sekte Suara Surgawi, nasib sitar dan pemiliknya saling terkait. Lebih buruk lagi, sitar ini telah diberikan kepadanya oleh ibunya. Meskipun sitar ini tidak lagi setara dengan standarnya, dia tidak tahan untuk menggantinya. Dalam ketidakhadiran ibunya, sitar membantu meringankan beberapa kerinduannya. Tapi sekarang, sitar telah hancur. Kamu bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Tiga konjurer kegelapan yang bertarung dengan Mo Qinglong dan Mo Yuan menjerit keheranan. Menatap Wang Xian dengan tak percaya, wajah mereka berubah drastis. Semua pengikut Dark Conjurers akan mati. Wang Xian menyatakan, meskipun ekspresinya muram, dia tersenyum sekilas. Karena itu adalah kelompok pembunuh yang telah membunuh Mo Ersan dan Mo Sanyi, mereka akan dimusnahkan. Ambil satu, jadi kita bisa mencari tahu tentang tempat persembunyian Dark Conjurer, kata Wang Xian dengan murung. Mencoba menemukan markas kita, bermimpilah. Anda tidak akan pernah menemukannya, bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Tetua mengerikan membentak sambil meringis. Tubuhnya menunjukkan bercak merah tua. Yang mana, semua cacing berbisa di sekitarnya tertarik padanya. Saat mereka terbang, mereka menempelkan diri ke tubuhnya. Dengung, dengung, dengung. Cacing menembus kulitnya dan masuk ke tubuhnya, membentuk bercak darah nanah. Fakta bahwa mereka datang dalam nuansa dan corak membuat mereka tampak lebih aneh. Kami akan membalas dendam untuk kami para Dark Conjurers. Kalian semua akan binasa, termasuk orang yang kalian cintai. Kata Penatua berwajah jahat. Sementara itu, pakaiannya mulai meleleh dengan cepat karena mengeluarkan suara mendengung. Bau busuk, dengan campuran darah basi dan bau cairan berbisa, keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, makhluk mirip monster muncul tepat di depan mata mereka. Dengan berbelok, monster itu langsung menyerang Mo Yuan. Berlari, teriak dua ahli Dark Conjurer, perubahan ekspresi drastis terlihat di wajah mereka. Dengan belokan cepat, mereka mencoba melarikan diri ke tempat yang lebih jauh. Mencoba melarikan diri, bisakah kamu? Mo Qinglong menantang mereka saat dia mengejar. Makhluk berbisa, Mo Yuan menanyai. Dia memandang dengan dingin saat monster itu mendekat, hendak menyerang. Sebagai memeber dari garis keturunan naga ilahi, dan orang yang mempraktikkan kekuatan iblis, dia tidak menunjukkan rasa takut di hadapan racun. Betapa menjijikkan, teriak Wang Xian. Saat dia melihat makhluk itu, yang mengeluarkan cairan mayat cacing berbisa, dia mengapit lengannya. Aliran air mengalir dari tepi sungai dan berkumpul di sisinya. Memanfaatkan kesempatan itu, Mo Yuan menyapu cakar naganya dan menghancurkan cakar itu menjadi berkeping-keping. Setelah serangan itu, Mo Yuan mengubah posisinya dan mengejar dua ahli Dark Conjurer dengan kecepatan kilat. Mengingat kemampuan Mo Qinglong dan Mo Yuan, mereka hanya membutuhkan sedikit usaha untuk menangkap duo yang babak belur. Bam! Terkejut, kedua sesepuh terlempar ke tanah, wajah diliputi rasa sakit dan putus asa. Mengangkat kepala mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya mendekat, dan menyapa mereka dengan seringai. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berharap untuk gagal dalam misi ini. Sebelum upaya ini, tampaknya bagi mereka tidak ada yang salah, setelah mengirim 4 ahli bawaan. Meski begitu, mereka tetap gagal. Di sisi lain, membunuh mereka tampak begitu mudah berkat keberadaan trio yang tangguh ini. Dari apa yang dapat mereka ingat, satu-satunya saat mereka harus menghadapi ahli yang begitu tangguh adalah lebih dari 1 dekade sebelumnya. Selama itu, Sekte Suci telah mengirimkan perintah untuk memusnahkan para penyihir kegelapan. Seluruh Sekte Suci dikerahkan, dan baru pada saat itulah para penyihir kegelapan merasakan krisis yang menjulang. Namun, trio ini memberi mereka kesan yang sama kali ini. Paksa keluar dari mereka. Buat mereka membocorkan tentang tempat persembunyian para Dark Conjurer, Wang Xian memberitahu Mo Qinglong saat mereka berdiri di samping satu sama lain. Ya, Tuan Muda, jawab Mo Qinglong sambil mengangguk. Perlahan, dia berjalan ke salah satu ahli Dark Conjurer dan menatap wajahnya dengan dingin. Hah, mencoba membuat kami tumpah di tempat persembunyian kami. Bermimpilah, bentak kedua sesepuh. Mereka memelototi, mata dipenuhi dengan haus darah dan saat mereka berbalik, mereka siap untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Bang! Dengan refleks cepat, Mo Qinglong dan Mo Yuan bereaksi dengan cepat. Menendang di salah satu ladang eliksir penatua, mereka berhasil menghentikan upaya bunuh diri. Lagi pula,
Mereka telah dilatih sebagai pembunuh. Mencoba mengakhiri hidupmu. Bagaimana kami bisa membiarkanmu melakukannya semudah itu? Mo Qinglong mendengus dengan wajah meremehkan. Hah, hah. Tawa kedua tetua Dark Conjurer. Meski terlihat sengsara, tatapan mereka tetap dingin. Penghinaan ekstrim menyapu wajah mereka. Anda tidak akan mendapatkan informasi apapun dari kami, bahkan Sekte Suci pun tidak bisa mengaturnya. Terlebih lagi, kalian di antara semuanya. Tanya kedua orang tua itu. Sepertinya ada cuci otak serius yang terjadi pada para Dark Conjurer ini. Mo Qinglong menjawab, sedikit malu. Dengan mengayunkan lengannya, dia memancarkan aura iblis. Aura melingkari hidung, mata, dan telinga duo itu sebelum memasuki tubuh mereka dan memasuki pikiran mereka. Dalam sekejap, keduanya menjadi linglung, tampak seolah-olah pikiran mereka kosong. Keluar dengan itu, ungkapkan tempat persembunyianmu, Mo Qinglong bertanya dengan datar. Haha, haha, ah. Kedua tetua itu tertawa konyol. Tiba-tiba, ini diikuti oleh teriakan keras. Ini membuat Mo Qinglong dan Mo Yuan gelisah. Bunuh saja mereka, jawab Wang Xian, letih. Mo Qinglong dan Mo Yuan mengangguk saat mereka melihat dengan canggung. Tidak heran mengapa mereka tetap ada, meskipun Sekte Suci mengeluarkan perintah untuk membunuh. Setiap anggota Dark Conjurer telah dihipnotis dengan mental block. Tidak ada cara untuk mempelajari markas mereka dari mereka. Kata mereka dalam realisasi. Itu masih harus dilihat, sela Wang Xian. Melihat ke arah aliran sungai, dia melihat beberapa ular berbisa hitam dan menatap mereka dengan dingin. Oh, apakah Anda punya rencana, Tuan Muda? Mo Qinglong bertanya, agak terkejut dengan ucapan itu. Ada jalan, jawab Wang Xian dengan senyum tipis. Dia ingin mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh Sekte Suci. Kali ini, kita akan memusnahkan para Dark Conjurer. Kami akan menangkap orang yang memberi perintah untuk membunuh kami, dan menyingkirkan mereka sama sekali. Wang Xian menyatakan dengan tenang. Saat dia melakukannya, dia merentangkan tangannya sedikit, menunjuk ke arah aliran sungai. Seketika, ular-ular itu menggigil. Saat mereka menundukkan kepala, mereka berenang menuju Wang Xian, meringkuk ketakutan. Cek-cek, cek-cek. 3 ular mendesis saat mereka berbaring di bawah kakinya, diliputi ketakutan. Kamu kebetulan tahu di mana Dark Conjurers bersembunyi. Wang Xian bertanya pada ular-ular itu dengan tenang. Sementara itu, sebuah pesan sedang dikirim ke otak mereka. Meskipun ular bukanlah makhluk yang cerdas, mereka masih tahu 1 atau 2 hal paling tidak. Ketiga ular itu menganggukkan kepala, seolah menanggapi. Bagus. Wang Xian kembali dengan senyum kencang. Sementara Dark Conjurers dapat menyebabkan mental block pada pembunuh mereka, mereka tidak dapat melakukan hal yang sama pada ular. Para penyihir kegelapan tidak akan pernah menyangka bahwa sebagai naga ilahi, Wang Xian dapat memerintah makhluk hidup lainnya bahkan memahami mereka dalam bahasa mereka. Kehebatan naga ilahi memang mengatur seluruh kerajaan hewan. Old Mo, panggil juga para dragonian dari abis. Kita harus menantang para senior itu karena mereka juga telah mendirikan grup serupa. Mari kita lihat apakah kita bisa mengambil beberapa keterampilan mereka. Wang Xian menginstruksikan Mo Qinglong saat dia tersenyum cerah. Ya, Tuan Muda, kami akan segera menghubungi abis, jawab Mo Qinglong sambil mengangguk. Tidak kusangka ketujuh orang ini mendirikan abis tanpa satu antek pun. Sungguh tidak masuk akal, dia terkekeh. Biarkan mereka, lagi pula abis tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, asalkan mereka mampu mengendalikan dunia. Wang Xian balas tertawa. Dengan abis, kita akan menghancurkan para Dark Conjurers. Tang Yingxuan, untuk bulan depan, izinkan saya mengatur tempat yang aman untuk Anda. Ada beberapa hal yang harus kami tangani. Berjalan kembali dari Danau Lianfeng, Wang Xian memandang Tang Yingxuan, yang memeluk sitarnya yang rusak, dan berbicara dengannya dengan canggung. Tidak apa-apa, saya akan kembali ke sekte saya. Saya akan sangat aman di sana. Tang Yingxuan meliriknya dan segera menoleh ke belakang. Aku akan memberi tahu ayahku bahwa misimu telah selesai. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan kelompok itu menemukan sebuah hotel di dalam pusat kota. Di hari kedua, mereka berempat naik pesawat ke kota Ning. Ini adalah tanah suci dari Sekte Suara Surgawi. Setelah mengirim Tang Yingxuan dengan aman ke sektenya, Wang Xian memandang Mo Qinglong dan Mo Yuan dan bertanya, apakah mereka sudah tiba? Mereka semua menunggu di pegunungan Dongling. Jawab Mo Qinglong sambil menganggukkan kepalanya. Pegunungan Dongling adalah pegunungan terbesar di negara itu dan membentang lebih dari 1000 km dengan lebar mencapai 2 hingga 300 km. Itu juga merupakan hutan gunung primitif terbesar di negara ini.
Di dalam pegunungan primitif ini, terdapat berbagai jenis hewan liar dan sungai Dongling yang panjangnya beberapa ratus kilometer. Pegunungan terkenal dan sungai besar dikenal sebagai tempat berkembang biaknya monster. Di tepi pegunungan Dongling, Wang Xian, Mo Qinglong dan Mo Yuan mendekat dengan cepat. Ada beberapa orang di daerah ini dan mereka dikelilingi oleh pohon pinus, pohon cemara merah, pohon bir putih, pohon poplar dan banyak jenis tumbuhan lainnya. Setiap pohon sangat besar dan tingginya lebih dari 10 meter. Di antara pepohonan, ada jalan kecil menuju pegunungan. Pada saat ini, hampir tidak ada orang yang menggunakan jalur tersebut. Tuan muda, mereka ada di salah satu puncak gunung di depan. Mo Qinglong menunjuk ke puncak gunung tertinggi di depannya. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Pindah, dia seperti batu besar yang melebarkan sayapnya saat dia melompat beberapa puluh meter dalam satu lompatan. Mo Qinglong dan Mo Yuan mengikuti di belakangnya. Raja Naga, di puncak salah satu gunung, 7 sosok berpakaian hitam berdiri di 7 pohon berbeda. Melihat Wang Xian telah tiba, mereka bertujuh langsung berlutut. Tidak buruk, Wang Xian memindai ke-7 orang itu dan menunjukkan senyuman. Di antara 7 orang, 3 dari mereka telah mencapai setengah langkah ke alam bawaan sementara 4 lainnya adalah seniman bela diri tingkat 9. Ini adalah peningkatan yang luar biasa. Ayo pergi ke sarang para Dark Conjurers. Wang Xian berkata kepada ke-7 orang itu. Ya, Raja Naga. Ke-7 orang itu mengangkat kepala. Yang mengejutkan Wang Xian, mereka semua memakai topeng. Itu adalah topeng yang terbuat dari logam dengan desain setan yang mengerikan dan buas. Di lokasi dahi pada topeng, ada kata bunuh berwarna merah. Topeng bersama dengan pakaian hitam mereka membuat mereka terlihat sangat berbahaya. Itu sangat keren. Wang Xian tersenyum saat dia melihat ke-7 topeng yang menakjubkan itu. Raja Naga, kami punya beberapa lagi di sini. Seorang naga mengeluarkan 3 topeng lagi dan menyerahkannya masing-masing ke Wang Xian, Mo Qinglong dan Mo Yuan. Haha, tepat sekali. 10 dari kita. Wang Xian tertawa saat dia memakai topeng abis. Topeng terasa agak dingin tetapi nyaman. Itu juga tidak memengaruhi pernapasan dan ucapan seseorang. Wang Xian tidak tahu terbuat dari bahan apa. Bersama dengan pakaian olahraga kasual hitam yang dia kenakan hari ini, itu adalah pasangan yang cukup bagus. Mo Qinglong dan Mo Yuan juga menerima topeng dan memakainya. Pada saat itu, aura pembunuhan sunyi yang samar mengelilingi kelompok itu. Ayo pergi. Menggerakkan lengannya, seekor ular berbisa hitam muncul di tangan Wang Xian. Kepala ular berbisa itu menunjuk ke arah tertentu. 10 dari mereka bergerak cepat saat mereka berputar dari puncak gunung yang tingginya 5-600 meter. Mereka seperti tokoh dalam mitologi yang bisa menempuh jarak beberapa puluh meter dengan satu lompatan. Pemandangan yang luar biasa. Wang Xian mendarat di ujung pohon di puncak gunung saat dia melihat sekeliling dan sedikit terkejut dengan pemandangan itu. Di dalam pegunungan primitif, ada babi hutan, kelinci, ayam, dan segala jenis binatang berlarian. Karena ular berbisa itu tidak menunjukkan kecerdasannya, ia tidak dapat mengungkapkan lokasi yang tepat. Oleh karena itu, rombongan hanya bisa mencari lokasi. Meskipun demikian, kecepatan mereka sangat cepat. Saat bergerak dengan kecepatan penuh, mereka bisa mencapai 100 km per jam. Guyuran. Setelah melewati pegunungan selama 4 jam, sebuah air terjun besar muncul di depan mata mereka. Di bawahnya ada sungai besar. Ini pasti sungai Dongling. Wang Xian berpikir sendiri sebelum melirik sekeliling. Mari kita istirahat di sini. Carilah beberapa hewan liar untuk dimakan. Ya, Raja Naga. Para naga menganggukkan kepala dan menyebar ke sekeliling untuk mencari makanan. Wang Xian berjalan ke tepi sungai dan memandangi air terjun. Segera, para naga kembali dengan ayam liar, kelinci, dan beberapa ikan. Wang Xian membuka mulutnya, mengeluarkan bola naga dan meletakkannya di lantai seperti peralatan memanggang. Hewan liar itu enak dan lebih harum dari makanan biasa. Aroma dagingnya bisa menggugah selera. Wang Xian duduk di bangku batu sambil mengamati sekeliling dengan senyum tipis. Mainan. Ada air di depan. Kami akhirnya menemukan sumber air. Gunung ini benar-benar kotor. Mandi dan ayo makan siang. Saya ingin tahu apakah kita dapat menemukan harta spiritual itu. Ada orang di sini. Pada saat ini, sekelompok lebih dari selusin orang keluar dari hutan. Kelompok itu terdiri dari pria dari berbagai usia. Mereka memiliki pedang panjang gaya seragam di tangan mereka dan semua orang mengenakan pakaian kuning yang identik. Kelompok itu berjalan keluar dari hutan gunung dan menatap kelompok Wang Xian dengan penuh rasa ingin tahu.
Ketika mata mereka tertuju pada topeng di wajah mereka, mereka bingung. Sungguh sekelompok orang yang aneh. Mereka kemungkinan besar adalah seniman bela diri. Mereka berbisik pelan di antara mereka sendiri dan menuju ke arah sungai itu. Xiao Yuan, bawa beberapa orang bersamamu untuk berburu beberapa binatang liar dan nyalakan api di sini. Kami akan istirahat. Seorang pria parubaya menginstruksikan beberapa pria muda. Ya Tuan. Sekelompok pemuda menganggukkan kepala sebelum bubar. Beberapa pergi ke hutan sementara yang lain pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Kurasa mereka ada di sini untuk menangkap hewan spiritual itu juga. Sepertinya akan ada beberapa sekte dan keluarga yang akan hadir di sini. Pria parubaya itu melirik ke arah Wang Xian dan kelompoknya sebelum berbisik kepada dua pria tua di sampingnya. Hehe, kita tentu harus mendapatkan hewan spiritual. Di dalam pegunungan yang luas ini, benar-benar ada banyak harta. Seorang lelaki tua berkomentar dengan percaya diri saat dia mengamati sekeliling. Pria parubaya di sampingnya tersenyum dan menunjukkan ekspresi percaya diri yang sama. Wandong, ayo, pinjamkan aku pedangmu untuk menyalakan api. Di samping mereka, seorang pria muda meneriaki pria lainnya. Jangan gunakan pedangku. Kita bisa menyalakan api dengan mendapatkan percikan api dari yang lain. Pria muda itu cemberut dan mengarahkan matanya ke arah Wang Xian dan orang banyak. Semuanya memakai topeng dan sepertinya tidak terlalu ramah. Pemuda itu melihat kelompok Wang Xian memakai topeng dan mengingatkan dengan lembut. Haha, kita baru saja mendapatkan percikan dari mereka. Selain itu, mereka harus melepas topeng di beberapa titik untuk makan. Kalau tidak, mereka harus mencabik-cabik makanan mereka sebelum makan. Pria muda itu terkekeh dan berjalan menuju Wang Xian secara langsung. Tuan-tuan, bisakah Anda memberi kami api untuk menyalakan api kami? Seorang pria muda berkata kepada Wang Xian dan gengnya saat dia mendekat. Tapi tak lama kemudian, dia terpana melihat bola naga di tanah. Memancarkan nyala api yang lembut, Dragon Ball membantu memanggang para petani dan kelinci yang tertangkap di alam liar. Tuan-tuan, pemantik api milik Anda ini, apa-apa itu? Pemuda itu bertanya sambil mengungkapkan keterkejutannya. Tidak ada api untuk dipinjamkan. Pergilah. Seorang Dragonian menjawab pemuda itu dengan apatis saat dia mengangkat kepalanya. Mengenakan topeng wajah dari abis dan berbicara dengan acuh tak acuh, Dragonian tampak sangat menyendiri. Saat dia melihat tatapan sedingin es Dragonian, pemuda itu berbalik dan melangkah pergi. Katakan saja jika kamu tidak ingin menyisihkan. Tidak perlu mengatakan tidak ada ketika itu ada di sana. Pemuda itu cemberut. Ketika dia kembali, dia diterima oleh pemuda lain dengan sarkasme. Aha, mengapa Anda gagal? Seperti yang saya katakan, sekali lihat dan Anda dapat mengatakan bahwa sekelompok pria sulit bergaul, komentar yang terakhir sinis. Hanya sedikit yang bahkan tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Apa hebatnya mereka? Pemuda itu mengeluh dengan kesal. Meskipun harus kuakui, starter api mereka terlihat sangat menakjubkan. Itu adalah manik berwarna crimson terang. Dan manik itu memancarkan api merah menyala dari atas. Pemuda itu melanjutkan. Manik api. Orang ini bertanya dengan wajah penuh keraguan, sedikit terkejut. Yang mana? Pemuda itu menjawab, ya, manik-manik. Yang mengeluarkan semburan api dari atas. Sebuah manik-manik. Terdengar suara bertanya. Percakapan antara para pemuda itu didengar oleh beberapa tetua paruh baya di dekatnya. Terkejut, salah satu tetua berambut merah mulai mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke arah di mana Wang Xian dan geng itu berada. Ketika dia melihat Dragon Ball di tanah, cahaya berkedip di matanya saat matanya menyipit. Ada apa, Huo tua? Seorang tetua bermata satu bertanya. Dia memiliki ekspresi keraguan di wajahnya, seolah merasakan sesuatu yang salah. Itu manik api. Sesepuh berambut merah berseru sambil memutar kepalanya. Saat dia berkata begitu, matanya menyipit ke tatapan yang dalam. Manik api? Ya, itu adalah harta karun spiritual dari elemen api. Sesepuh bermata satu berkata sebagai tanggapan. Tidak kusangka mereka menggunakan permata seperti itu untuk memberi makan api. Sayang sekali. Sesepuh berambut merah melanjutkan. Di mana semua tetua parubaya yang duduk di sekitar menoleh dan memandang dengan mata berbinar. Setiap harta karun spiritual memiliki kekuatannya. Mereka yang memiliki kekuatan luar biasa bahkan dapat membantu pemiliknya menantang seseorang untuk pertarungan kelas. Kerumunan memusatkan pandangan mereka pada harta karun spiritual yang menopang api dengan cahaya di mata mereka. Setelah bertukar pandang, para tetua berkata, ayo. Serempak dan perlahan-lahan membuat jalan mereka berakhir. Salam, saya Leng Wujian dari Sekte Pedang Guangsan.
Penatua berambut merah memperkenalkan dirinya. Sambil berjalan, dia menatap Wang Xian dan gengnya tapi matanya terutama terpaku pada Dragon Ball. Berbicara, Mo Yuan menjawab dengan hemat. Semuanya, sia-sia menggunakan flame bat ini untuk api. Saya ingin membeli manik api ini dengan 50 batu spiritual. Apa yang kamu katakan? Yang lebih tua menawarkan. Meskipun harta karun spiritual seperti flame bat dan water bat tidak terlalu langka, flame bat biasa berharga antara 60 hingga 70 batu spiritual. 50 batu spiritual, seperti yang ditawarkan oleh sesepuh, adalah harga yang jauh lebih rendah dari harga biasanya. Tidak, kami tidak menjual. Tinggalkan kami sendiri, Wang Xian langsung menolak saat dia melihat kelima. Apa kamu tidak? Sesepuh berambut merah bertanya lagi, sama sekali tidak terpengaruh oleh jawaban itu. Dia sekilas melewati orang-orang di sekitarnya. Meregangkan tangannya, 10 steel bats muncul di masing-masing telapak tangannya, masing-masing seukuran ibu jari. Yang kemudian, langsung menuju Wang Xian dan kelompoknya, dan mulai menyerang. Tapi masing-masing steel bats tidak mengenai titik vital mereka, yang membuatnya jelas bahwa ini hanyalah ujian. Bang, bang, bang. Seorang dragonian mengayunkan lengannya, dan batu-batu yang tergeletak di sekitarnya mulai membelok ke arah manik-manik logam dalam serangan balik. Puluhan batu telah berhasil mencegat steel bats di udara. Sesepuh berambut merah menghela napas. Matanya meredup dengan letih, melihat bagaimana hanya satu orang yang diperlukan untuk mencegat serangan 10 steel bat miliknya. Berdiri di samping sesepuh berambut merah, sesepuh bermata satu itu melambaikan tangannya ke arah Wang Xian dan kawan-kawan. Haha, keterampilan kungfu yang Anda miliki, tuan-tuan. Saya kagum. Dia memuji. Sementara itu, sesepuh bermata satu memancarkan aura bawaan yang lembut namun kuat, yang tidak bisa luput dari perhatian. Maaf telah mengganggu Anda, tuan-tuan. Tetua minta diri dan tersenyum lebar. Saat dia berbalik untuk pergi, sisanya di perusahaannya mengikuti dengan tenang dan pergi dengan mata berbinar. Beberapa orang naga memberi isyarat saat mereka menatap yang lebih tua dan teman-temannya, sebelum berbalik ke arah Wang Xian dan gengnya. Membunuh. Mo Qinglong memerintahkan dalam satu kata ketika dia melihat Wang Xian tetap diam. Pria bertopeng yang menghentikan manik bajaku tadi. Dia agak cakap, ahli bawaan setengah langkah untuk sedikitnya. Tapi kemampuan 9 lainnya tidak diketahui, komentar sesepuh berambut merah. Sebaiknya kita tidak memusuhi mereka karena kita tidak tahu kemampuan mereka. Yang lain menyela. Sayang sekali. Aku ingin tahu level apa flame bat milik mereka itu. Kelompok tetua setengah baya mengikuti saat mereka pergi. Sangat umum bagi orang untuk membunuh dan menjarah di pegunungan yang dalam dan sungai yang berkelok-kelok ini. Tapi mereka lebih waspada dibandingkan, setelah menguji kemampuan pihak lain. Perbesar. Saat itu, mereka mendengar suara hentakan datang dari belakang. Wajah kelima orang itu semakin tegang dan mereka segera berbalik. Mereka melihat sekelompok pria bertopeng datang langsung ke arah mereka. Mereka mendekati serangan sengit saat keganasan memenuhi wajah mereka. Apa? Pekik para tetua, sedikit terkejut. Mereka memiliki keinginan mati. Beraninya mereka menyerang kita, teriak sesepuh berambut merah. Dengan wajah pantang menyerah, dia menghunus pedang panjangnya. Apakah Anda menyadari kebodohan Anda untuk menguji seorang pembunuh dari abis sebelumnya? Seorang dragonian diejek tak tanggung-tanggung. Saat haus darah memenuhi mata mereka, para dragonian menyerang langsung ke para tetua. Mo Yuan juga bergerak, dan dia langsung menargetkan tetua bawaan bermata satu. Sedangkan 3 anak setengah langkah lainnya fokus pada tetua berambut merah. Lagi pula, Mo Yuan juga seorang pakar bawaan. Pembunuh dari abis. Sembur kerumunan dari Sekte Pedang Guang San, sedikit terkejut. Wajah meredup saat mereka menghunus pedang mereka segera. Aku tidak peduli siapa kalian. Dengan menyerang kami, Anda meminta malapetaka. Sesepuh berambut merah dan sesepuh bermata satu berteriak serempak. Dalam perubahan sikap, duo itu memaksakan aura inbound yang menakutkan, yang melonjak ke depan menuju kelompok 8 Mo Yuan. Tes. Aku akan mengirim kalian ke abis. Kata seorang dragonian. Kirim mereka ke abis. Para dragonian lainnya menimpali dan menyerbu ke depan dengan haus darah. Kirim kami ke abis, gumam salah satu tetua parubaya. Sedikit demi sedikit, wajahnya diliputi oleh keterkejutan. Kalian adalah assassin dari abis. Teriak sesepuh dalam kesadaran. Apa? Assassin dari abis? Teriak 5 tetua dalam keadaan panik. Assassins from the Abyss, atau singkatnya Abyss, adalah sekelompok pembunuh kuat yang baru muncul di dunia bawah.
Abyss menjadi terkenal setelah memusnahkan kelompok pembunuh lain di dunia bawah. Selain itu, ketenaran mereka semakin meningkat ketika mereka membunuh pakar bawaan dari kota perjudian dalam rentang waktu singkat. Kekuatan yang kuat ini telah membuat tanda mereka meskipun didirikan baru-baru ini. Ini tidak diragukan lagi membuatnya menjadi kekuatan yang tidak diperhitungkan. Assassins, salah satu eksistensi paling menghantui di dunia bawah. Wajah anggota dari Sekte Pedang Guang San menjadi suram. Tidak pernah mereka menyangka akan mendatangkan murka para assassin Abyss hanya dengan ujian belaka. Adapun para pembunuh, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Menimbulkan kemarahan mereka, dan pembunuhan tanpa akhir menunggu. Catatan akhir. 1. Kungfu mengacu pada seni bela diri. Aku akan mengirim kalian ke jurang. Sungguh slogan yang menarik. Wang Xian duduk di samping dan menyaksikan ketujuh naga itu melantunkan slogan. Di wajahnya, senyum terungkap. 7 naga menciptakan Abyss dan mengenakan topeng Abyss. Bersama dengan slogan aku akan mengirim kalian ke dalam jurang, mereka terlihat sangat menarik dan keren. Dia melihat dengan jelas ketujuh naga yang bertarung melawan kerumunan dari Sekte Pedang Guang San. Kelima orang dari Sekte Pedang Guang San ini juga agak menarik. Mereka menyelidiki dan mencoba mencari tahu tingkat kekuatan kelompok Wang Xian pada awalnya. Ketika mereka menyadari kelompok Wang Xian lebih kuat, mereka langsung ingin pergi. Wang Xian yakin bahwa jika pihak lain menganggap mereka lebih lemah, pihak lain pasti akan membunuh mereka dan menjarah barang berharga mereka. Kelompok yang tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Sungguh cara yang bodoh untuk mati. Pembunuh tidak akan berbelas kasih. Ketika Sekte Pedang Guang San ingin menyelidiki tingkat kekuatan mereka, hasil mereka telah diputuskan. Kotoran, Tuan, Tetua dan Wakil Pemimpin Sekte bertarung dengan mereka. Pada saat ini, para murid dari Sekte Pedang Guang San, yang menyalakan api dan kembali dari berburu di hutan, terkejut melihat orang-orang mereka terlibat dalam pertempuran. Aku akan mengirim kalian ke jurang. Itulah slogan Abyss. Pembunuh dari Abyss. Mereka adalah pembunuh dari Abyss. Bagaimana wakil pemimpin sekte dan tetua kita menyinggung perasaan mereka? Kelompok murid Sekte Pedang Guang San tercengang. Mereka segera mengambil pedang panjang mereka dan menatap pertempuran dengan cemas. Pemuda itu, yang pergi untuk meminjam lampu, berkeringat dingin. Melihat sekelompok orang berpakaian hitam dan mengenakan topeng Abyss bertarung dengan wakil pemimpin dan tetua sekte, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Untungnya, dia tidak membuat komentar kasar tentang mereka. Jika tidak. Namun, dia segera ingat bahwa dia sepertinya telah mengejek mereka sebelumnya. Aduh, pada saat ini, 3 tangisan bergema. Pria tua berambut merah dan pria tua bermata satu itu terkejut saat mereka segera melihat ke samping. Saatnya memasuki Abyss. Suara dingin dan dalam terdengar saat ketiga pria parubaya itu berbaring di lantai. Mata mereka terbuka lebar dan ekspresi mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mati. Topeng yang tampak buas muncul di depan lelaki tua berambut merah dan lelaki tua bermata tunggal. Merasakan serangan yang kuat dan intens, kedua lelaki tua itu ngeri. Mengapa kami menyinggung mereka? Keputusasaan yang berasal dari jurang perlahan merayapi mereka. Mata mereka terbuka lebar saat mereka dengan sempit menahan gelombang demi gelombang serangan yang mengerikan. Bam! Dalam waktu kurang dari 20 detik, dua sosok menabrak air terjun dengan keras. Tanda-tanda kehidupan benar-benar terlepas dari tubuh mereka. Hanya 2 ahli eksplorasi bawaan, namun kamu berani mengacaukan kami. Mo Yuan memandangi mayat yang terbawa air dengan jijik sebelum kembali ke sisi Wang Xian. Dragonian lainnya juga menoleh dan kembali ke posisi awal mereka. Namun, salah satu naga berhenti dan melihat ke arah pemuda itu. Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Pria muda itu, yang telah mengejek mereka sebelumnya, menggigil dan bingung ketika dia melihat pembunuh dari Abyss yang dengan mudah membunuh wakil pemimpin dan tetua sekte menatapnya. Murid-murid lain dari Sekte Pedang Guang San juga ngeri karena mereka terus-menerus mundur. Lidahmu sedikit longgar. Biarkan aku mengirimmu ke Abyss. Dragonian itu menatap pemuda itu. Saat berikutnya, dia bergerak. Tidak, jangan. Pria muda itu melambaikan pedang panjang di tangannya dan berteriak putus asa. Ark batuk, batuk. Segera, tangisan mereda. Dia mendarat berlutut sebelum jatuh datar. Sang naga berjalan kembali ke posisinya tanpa emosi, mengabaikan anggota yang tersisa dari Sekte Pedang Guang San. Murid yang tersisa dari Sekte Pedang Guang San menggigil ketakutan saat ini saat mereka menyaksikan perkembangan peristiwa. Lari sekarang. Mereka adalah iblis dari Abyss.
Kelompok itu melirik ke 10 orang yang memakai topeng sebelum melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan ngeri. Kami akan pindah setelah makan. Wang Xian menatap mayat-mayat di sekitarnya dengan jelas dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Abis bukanlah perwujudan keadilan. Jika seseorang tidak tahu tentang kematian atau bahaya dan menyinggung mereka, hasilnya akan sama dengan apa yang dikatakan ketujuh naga itu. Aku akan mengirim kalian ke jurang. Ayo pergi. Setelah selesai makan, kelompok itu berlari menuju kedalaman pegunungan Dongling lagi. Kita hampir sampai. Setelah 1 jam, Wang Xian tiba-tiba melambat dan berbicara dengan para naga di sekitarnya. Dia mendarat di puncak gunung dan meletakkan ular berbisa itu di tanah. Ses. Ular berbisa hitam itu menjentikkan lidahnya sebelum merangkak ke depan dengan cepat. Wang Xian dan rombongan mengikuti dari belakang. Ses. Saat ular berbisa itu melewati 3 puncak, ia berhenti dan menjulurkan lidahnya dengan cepat. Wang Xian dan kelompok yang mengikutinya terkejut. Di depan mereka, serangga beracun kecil yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Ular berbisa hitam menjentikkan lidahnya dan serangga beracun ini tampaknya telah mencium bau jenisnya saat mereka bergerak ke samping dan membuka jalan. Serangga beracun. Gunung ini memiliki banyak serangga beracun. Wang Xian menyipitkan matanya dan melihat sekelilingnya. Di salah satu dahan, ada seekor ular hitam berbisa sedang beristirahat. Jika mereka ceroboh dan disergap olehnya, kemungkinan besar mereka akan mati di tempat. Di atas batu tak jauh dari situ, seekor kalajengking mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Cahaya hijau samar berkilauan di ekornya. Kita sepertinya mendekati sarang para Dark Conjurers. Wang Xian tersenyum tipis dan berkomentar, pertahanan para konjurer kegelapan di sekitarnya jauh lebih kuat daripada Istana Api. Bahkan ahli bawaan bisa jatuh dan kehilangan nyawanya di sini jika dia ceroboh. Wang Xian melambaikan tangannya dan rerumputan di bawah kelompok itu tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Rerumputan perlahan mengelilingi mereka dan mencegah serangga beracun menyerang mereka atau membocorkan informasi kedatangan mereka. Jika pembunuh dari Dark Conjurers bisa membiarkan ular berbisa seperti itu, serangga beracun ini pasti bisa memberitahu para Dark Conjurers secara diam-diam. Tubuh mereka hampir seluruhnya tertutup rerumputan saat mereka mengikuti di belakang ular berbisa itu. Setelah melewati 2 gunung tambahan, mereka melihat semakin banyak hewan beracun. Faktanya, Wang Xian bahkan melihat ular berbisa yang mengerikan dengan panjang lebih dari 6 meter. Taring ular berbisa itu sebesar jari seseorang dan tampak mengerikan. Itu kemungkinan akan dapat membunuh para ahli di bawah alam bawaan. Bahaya benar-benar mengintai di mana-mana. Wang Xian mengamati sekeliling dengan penuh perhatian. Ketika mereka tiba di puncak, sebuah lembah gunung besar muncul di depannya. Di dalam lembah, ada sebuah danau. Danau itu terhubung ke sungai Dongling. Seluruh danau di dalam lembah gunung diselimuti kabut. Roks surgawi terbang di atas danau dan pohon-pohon tumbuh di sekitar danau. Itu adalah pemandangan yang megah. Hah, siapa yang mengira pusat dari apa yang dijaga oleh hewan-hewan beracun itu menjadi danau yang begitu indah? Wang Xian melihat ke bawah dan melihat ular berbisa itu masih merangkak dengan cepat. Sasarannya tampaknya adalah danau di tengah lembah. Wang Xian bergoyang, melepaskan diri dari rerumputan yang mengelilinginya, dan mengikuti di belakang ular berbisa itu. Gerguk, guk. Pada saat ini, raungan marah menyebar dan mengguncang atmosfer. Pepohonan di sekitarnya berdesir karena gelombang kejut. Apa? Wang Xian terkejut dan melihat ke kiri. Itu adalah seekor guk-guk pemburu, panjangnya sekitar setengah meter. Itu memiliki ekor yang sangat panjang, di mana bulu kuningnya sangat indah, memanjang hingga beberapa sentimeter. Sepetak bulu yang terkonsentrasi di kaki depan atasnya sangat panjang, berukuran hingga setengah meter. Dengan tubuh penuh bulu yang tebal dan kaya, guk-guk itu memancarkan keanggunan yang luar biasa. Saat itu, guk-guk itu naik lebih dari 100 meter dengan satu lompatan, berakhir di pohon. Melengkungkan kepalanya, guk-guk itu meraung dan melolong seperti rubah. Matanya yang tajam terpaku pada apa yang ada di belakang. Di sana, itu di sana, teriak orang banyak. Saat Wang Xian menoleh, dia melihat ratusan pria mengejar mereka. Orang-orang ini berasal dari lebih dari selusin pasukan. Di antara mereka ada kelompok yang pakaiannya bertuliskan karakter Seng besar di tengahnya. 1. Ini melambangkan Sekte Suci, salah satu kekuatan besar. Sementara itu, kelompok pria ini tampak mengerikan. Banyak dari mereka bahkan sudah basi, dibantu oleh orang lain. Jelas mereka telah diserang oleh benda-benda berbisa yang mengintai di sekitar. Terkejut, Wang Xian melihatnya.
Dia mengingat apa yang dikatakan oleh anggota Sekte Pedang Guang San dalam pertemuan mereka sebelumnya. Mereka datang untuk menangkap hewan spiritual, dan tampaknya guk-guk di depan bisa jadi itu. Itu adalah guk-guk yang sangat tangguh. Seseorang yang kemampuannya adalah tingkat bawaan, untuk sedikitnya. Namun, saat Wang Xian mengalihkan pandangannya ke berbagai kekuatan, dia melihat pakar bawaan di masing-masing dari mereka. Ini membuat mereka tidak kalah kuatnya. Seorang pria muda tampak terpaku pada guk-guk besar yang berdiri di atas pohon. Dia mengenakan pakaian dengan karakter Seng di atasnya. Masih mencoba melarikan diri. Coba lagi, dan kami akan membuat sup guk-guk darimu begitu kami mendapatkanmu. Pria muda itu membual dengan tatapan puas. Seorang tetua melewati berbagai kekuatan. Makhluk ini akan menjadi hewan suci yang baik, menjaga pintu bagi kita sekte jiwa suci. Karena itu, pergilah semuanya, katanya dengan jujur. Wajahnya memancarkan aura martabat, yang tidak menoleransi pembangkangan. Yang mampu akan memiliki makhluk spiritual. Bahkan jika ada sekte suci, kita tidak akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Jika tidak, kami akan menderita kerugian besar, sesepuh lainnya membalas dengan nada rendah. Di belakangnya berdiri beberapa pemuda. Mereka telah diracuni, wajah mereka membiru dan ditutupi perban. Benar, persaingan yang sehat. Jika sekte suci Anda menang karena prestasi, kami akan mengakui kekalahan dengan sepenuh hati, lanjut sesepuh lainnya, ekspresi meredup. Setelah mengeluarkan begitu banyak usaha, kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar jika mereka mundur begitu saja. Mereka tidak bisa menerima ini dengan berbaring. Sebagai tampilan tekad mereka, semua kekuatan tetap di tempatnya. Sementara sekte jiwa suci meneliti berbagai pasukan, wajah anggota mereka menjadi lebih gelap. Baiklah kalau begitu, sudah diputuskan, jawab mereka dengan dingin. Mengenakan biaya, tangkap Heavenly Hound, dan bawa kembali ke sekte kita untuk dijinakkan. Dengan anggota sekte jiwa suci mengangguk pasrah, seorang penatua menyerbu ke depan. Dia langsung menuju Heavenly Hound, yang berdiri di depan danau. Tagih semua orang, mengenakan biaya, teriak banyak suara sementara kerumunan terus maju. Setelah mendengar keributan itu, Wang Xian bertanya, Heavenly Hound. Merenung, dia melirik makhluk yang bermartabat itu. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa ular berbisa itu telah masuk ke dalam danau. Itu berenang menuju dasar danau. Wang Xian menunjukkan sedikit minat pada Heavenly Hound ini. Sebaliknya, dia mengejar ular itu dengan berpindah posisi. Ayo, kita harus mengejar ular itu, dia bergegas. Namun, saat mereka menukik dan melayang di udara, mereka tiba-tiba diserang. Enyahlah, teriak lawan. Serangan balik menyerang Wang Xian dan gengnya. Jangan halangi jalan kami. Kami, sekte jiwa suci, bertekad pada guk-guk surgawi ini, tuntut para penyerang. Saat mereka memperingatkan, mereka terus menyerang Wang Xian dan gengnya. Kata Wang Xian dan menyipitkan matanya sebentar. Dia berhenti dan segera mendarat di tanah. Mencari kematian, Mo Qinglong dan Mo Yuan membentak. Mereka memandang dengan kebiadaban di mata mereka, saat para ahli dari sekte jiwa suci mengejar guk-guk surgawi. Mereka hanya ingin masuk ke dalam danau. Namun, mereka bertemu dengan serangan balik dan terpaksa mundur. Beri jalan dan enyahlah. Kalian sekelompok pria bertopeng yang tidak bisa menunjukkan wajah. 3 pakar bawaan dari sekte jiwa suci melesat melintasi langit. Sekelompok inbon setengah langkah dan seniman bela diri tingkat 9 mengikuti di bawahnya. Mereka merengut pada Wang Xian dan geng yang berdiri di jalan mereka. Kekuatan dan prestise sekte suci terlihat jelas bagi semua orang. Wang Xian mengerutkan alisnya. Ayo masuk ke dalam danau dulu. Lanjutnya dengan mata berkaca-kaca. Wang Xian tidak mempedulikan kerumunan yang bermata hijau saat mereka berjuang untuk Heavenly Hound. Dalam satu gerakan, dia terjun langsung ke danau. Melemparkan satu pandangan terakhir pada murid-murid dari sekte jiwa suci, Mo Qinglong dan Dragonians mengikuti di belakang Wang Xian. Guyuran. Kelompok 10 terjun ke air. Segelintir murid dari sekte jiwa suci menatap Wang Xian dan kawan-kawan, agak heran. Tapi mereka pulih dengan cepat dan mendapatkan kembali fokus pada Heavenly Hound. Wang Xian dan geng telah memasuki perairan. Sebagai Dragonian dengan garis keturunan Divine Dragon, mereka dapat bernapas dengan mudah di bawah air. Bahkan kekuatan tempur mereka tidak akan terhalang sedikit pun jika mereka bertempur di bawah air. Wang Xian dikejutkan oleh ular-ular itu saat dia melihat mereka berenang menuju perairan yang dalam. Jangan bilang tempat persembunyian Dark Conjurers terletak di dasar danau ini. Wang Xian berkomentar. Seluruh danau berukuran sekitar 5 km persegi, menjadikannya sangat besar.
Dan ular-ular itu berenang jauh ke dalamnya. Tapi, ular itu tidak berenang ke tengah. Sebaliknya, mereka maju lebih dekat ke arah di mana pegunungan terletak. Hah! Itu Wang Xian berseru dan menyipitkan matanya. Ke depan, dia bisa melihat gerbang batu berdiri 3 meter di bawah dasar danau. Di belakang gerbang batu terletak puncak gunung. Untuk berpikir bahwa Dark Conjurers memiliki tempat persembunyian mereka yang terletak di dalam puncak gunung. Terlebih lagi, pintu masuk mereka terletak di sebuah danau. Betapa terselubung. Tidak heran mengapa mereka tidak bisa dimusnahkan oleh Sekte Suci, bahkan dengan tenaga penuh. Wang Xian berpikir sendiri. Mengintip Mo Qinglong dan yang lainnya, dia memberi isyarat singkat kepada mereka. Kelompok itu mengangguk sebagai tanda terima kasih dan tiba di gerbang batu. Wang Xian melihat gerbang batu yang tertutup rapat. Dia mengulurkan lengannya, dan lambat laun telapak tangannya berubah warna menjadi emas. Tepuk, tepuk, tepuk. Saat dia memasukkan telapak tangannya, itu menghancurkan gerbang batu dan memaksa sebuah lubang dalam bentuk siluet manusia. Sambil mengangkat bahu sekali, Wang Xian mengisolasi air danau yang mengelilingi mereka. Ledakan. Gerbang batu terbuka dan bersinar dari bagian dalamnya. Wang Xian menunjukkan dirinya masuk. Dia mengayunkan lengan dan meninggalkan bola naga di gerbang batu. Saat bola naga bersinar dengan lampu merah, itu mencegah masuknya air. Ayo, ayo masuk ke dalam, Wang Xian berkata kepada Mo Qinglong dan teman-temannya. Tanpa kata-kata lagi, Wang Xian mengintip dan menuju ke dalam. Seluruh gua berkelok-kelok, seperti tangga raksasa, berputar ke bawah. Tidak ada penjaga yang berjaga di sepanjang jalan setapak. Sepertinya tidak perlu bagi mereka, dengan dasar yang begitu rumit. Mereka menuruni tangga. Ketika mereka sampai di ujung jalan, Wang Xian dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Semuanya di luar dugaannya. Bahkan, itu jauh melampaui. Ternyata, tempat persembunyian para penyihir kegelapan tidak berada di puncak gunung, melainkan di bawah danau. Seluruh permukaan di atas menyerupai taman kehidupan laut. Gelas transparan dengan komposisi unik ditempatkan tepat di atas tempat persembunyian. Ini mencegah air danau di atas merembes masuk sambil membiarkan sinar matahari melewatinya. Di dalam seluruh pangkalan tempat persembunyian Dark Conjurers, rumah-rumah dengan ketinggian sedang tumbuh berbaris. Mereka tampak tidak berbeda dengan lanskap perumahan di tanah di atas. Jadi begitu cara kerjanya. Wang Xian berseru dalam realisasi bertahap. Pangkalan Dark Conjurers terletak di dalam lembah pegunungan. Markas mereka dibangun di dalam lembah pegunungan, sebelum meledakkan puncak gunung, menciptakan saluran. Terhubung dengan sungai Dongling, saluran tersebut memungkinkan air sungai memasuki wilayah tersebut, membentuk danau raksasa. Dengan demikian, kamuflase yang sempurna terbentuk. Benar-benar markas Dark Conjurers yang sempurna. Catatan akhir. 1. Seng di sini mengacu pada sakral. Wang Xian melihat ke depan. Pangkalan di bawah danau membentang 3 hingga 4 kilometer. Itu seperti kota kecil dengan beberapa tanaman beracun ditanam di sekitarnya. Di lokasi pusat, kata-kata Dark Conjurer terukir dengan kuat di atas pintu masuk. Cahaya biru berkilauan di mata Wang Xian saat dia melihat ke depan. Hah! Namun, dia melihat dua hewan besar sedang beristirahat di kedua sisi pintu masuk. Dua ular sanca besar dengan panjang 14 hingga 15 meter tergeletak di kiri dan kanan pintu masuk. Mata hitam murni anaconda memancarkan aura yang menyayat jiwa. Saat meringkuk, tingginya masih 3-4 meter. Darah piton tingkat 10. Energi naga yang dapat diekstraksi 15.432. Dua inbound realm blood piton menjaga pintu. Sangat boros. Sepertinya para penyihir kegelapan jauh lebih kuat daripada Istana Api, pikir Wang Xian dalam hati. Sebagai salah satu dari dua kelompok pembunuh teratas di dunia bawah, kekuatan para penyihir kegelapan tidak perlu dipertanyakan lagi. Wang Xian melihat melalui pintu masuk dan melihat pembunuh yang tinggal di ruangan yang berbeda. Di tempat ini, ada segala macam peralatan. Namun, orang-orang di dalamnya sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun di wajah mereka. Beberapa pembunuh memelihara hewan beracun yang berbeda di kamar mereka sementara yang lain duduk bersila di kamar mereka dan berkultivasi dengan rajin. Di tengah pangkalan, ada tempat latihan yang sangat besar. Tempat latihan dapat dipisahkan menjadi 3 wilayah. Di salah satu daerah, sekelompok remaja sedang menjalani pelatihan mengerikan dan berdarah. Semuanya tampak lebih muda dari 20 tahun. Remaja ini memiliki sikap biadab. Jelas, mereka tidak lagi terlihat sebagai remaja yang lugu. Menyebut mereka sebagai algojo mungkin lebih tepat.
Getaran buas dan dingin yang terpancar dari mereka menunjukkan bahwa mereka pasti telah membunuh manusia sebelumnya. Seperti inilah kelompok pembunuh yang sebenarnya. Memelihara dan melatih orang menjadi mesin pembunuh tanpa pemikiran pribadi. Wang Xian menghela nafas saat melihat sekelompok remaja. Semua orang di tempat ini memiliki aura pembunuh dan biadab di sekitar mereka. Dibandingkan dengan Mo Yuan dan yang lainnya sebelum mereka menjadi naga, perbedaannya sangat mencolok. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka sekarang adalah mesin pembunuh. Di dekat tengah pangkalan, ada ruangan yang relatif besar. Wang Xian melihat lebih dekat dan melihat sekelompok tetua di ruangan itu. Ada total 6 penatua. Mereka berdiri di ruangan dan semua melihat ke arah posisi di atas mereka. Hah, mereka bisa melihat apa yang terjadi di atas danau dari kamar mereka. Wang Xian sedikit terkejut. Danau itu dalamnya 7-8 meter dan tidak terlalu jernih. Melihat ke bawah dari atas permukaan danau, orang tidak akan bisa mengetahui apa yang ada di bawahnya. Namun, para penyihir kegelapan mampu mengawasi situasi di atas danau dengan metode lain. Jelas, kedatangan tiba-tiba dari sekelompok kekuatan yang kuat telah membuat mereka merasa sedikit cemas. Namun, beberapa tetua tidak menunjukkannya di wajah mereka. Mereka sangat percaya diri dengan markas mereka dan yakin bahwa tidak ada yang akan menemukan mereka di sini. Bahkan jika sekelompok ahli berada di sekitar danau. Seluruh markas Dark Conjurers memiliki lebih dari 1000 pembunuh dan 6 ahli bawaan. Selain itu, ada banyak sekali hewan beracun dan 2 ular sanca besar Inbound Realm yang menjaga pintu masuk. Wang Xian menyipitkan matanya dan menjelaskan kepada Mo Qinglong dan kelompoknya tentang apa yang telah dilihatnya. Mulai sekarang dan seterusnya, ayo kirim mereka ke abis. Wang Xian menyadari bahwa dia jatuh cinta dengan slogan keren ini saat dia berkomentar dengan jelas. Mo Qinglong dan orang banyak menyeringai. Di bawah penyamaran topeng abis, mereka terlihat sangat menyeramkan. Menyerang, pindah, Wang Xian menyelubungi kekuatan naganya ke arah 2 ular darah. Mo Qinglong, Mo Yuan dan 7 naga juga menyerang saat mereka berlari ke markas Dark Conjurers. Saat Wang Xian melangkah ke markas Dark Conjurers, kedua Blood Python yang tergeletak di setiap sisi langsung terpicu. Mereka menatap dingin ke arah Wang Xian dengan pupil berwarna merah darah. Aku tidak ingin membunuh kalian. Membuat kalian tetap hidup akan bermanfaat bagiku. Wang Xian melambaikan tangannya saat kekuatan naga membebani 2 tubuh besar Blood Python. Di samping Blood Python, ada seberkas rumput merah beracun. Aliran padat Azure Dragon Energy disuntikkan ke dalamnya secara langsung. Rerumputan beracun mulai tumbuh dengan panik dan melilit ke arah 2 ular darah besar. Wang Xian meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan mendaratkan 2 pukulan di kepala kedua Blood Python, membuat mereka pingsan sebelum mereka sempat bereaksi. Membunuh, teriak Wang Xian. Dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kedatangan mereka saat dia menyelimuti seluruh markas di bawah auranya yang kuat. Membunuh. Kami akan mengirim Dark Conjurers ke abis. 7 naga mengeluarkan suara seperti mekanis dari balik topeng abis mereka yang bergema di seluruh markas Dark Conjurers. Apa masalahnya? Tekanan mencekik dan suara dingin menyebar ke setiap sudut markas Dark Conjurers. Manajemen atas dari Dark Conjurers, yang mengamati situasi di atas danau dari ruangan di lokasi pusat, terkejut dan langsung berubah muram. Seseorang telah menyusup ke markas kita. Ini buruk. Markas kita telah ditemukan. Keenam tetua itu terkejut. Pindah. Mereka melompat keluar dari ruangan melalui atap saat mereka melihat sekeliling mereka. 10 orang. Di sana, 10 orang yang memakai topeng abis. Sepertinya mereka adalah pembunuh yang baru muncul dari abis. Keenam tetua melihat ke seberang dan melihat Wang Xian dan kerumunan di pintu masuk. Seketika, ekspresi mereka berubah serius. Aku tidak menyangka ada orang yang bisa menyusup ke markas kita. Mereka harus mati. 10 dari mereka. Bunuh mereka segera. Suara 2 tetua menyebar ke seluruh markas Dark Conjurer. Detik berikutnya, seluruh markas Dark Conjurer tampaknya menjadi hidup. Assassin muncul dari berbagai ruangan dan sudut pangkalan. Masing-masing dari mereka memiliki mata merah dan menatap Wang Xian dan kelompoknya dengan kasar saat mereka keluar dari kamar mereka. Mereka melompat ke atap dan memandang rendah 10 orang itu. Beberapa hewan beracun juga merangkak keluar ruangan dengan cepat. Ular beracun, kalajengking, laba-laba, semut merah darah, dan kelabang besar. Di tanah, gas beracun menyelimuti jalan setapak. Orang biasa akan mati seketika hanya dengan mengendusnya. Di atas atap, lebih dari 1000 pembunuh berada di posisinya. Wang Xian dan rombongan berhenti dan berdiri dalam satu baris di depan pintu masuk.
Ketujuh naga itu memandang dengan sungguh-sungguh ke arah semua pembunuh. Dark Conjurers memiliki banyak ahli, termasuk 30 hingga 40 setengah langkah hingga ahli bawaan. Selain itu, para ahli kelas atas ini berspesialisasi dalam membunuh dan mempertaruhkan nyawa mereka. Salah satu dari para ahli setengah langkah kekelahiran ini akan berada di puncak level yang sama ketika ditempatkan di dunia luar. Bersama dengan hewan beracun ini, mereka sangat mengerikan. Keenam tetua bergerak seperti hantu saat mereka dengan cepat berjalan ke deretan rumah di depan pintu masuk. Dari atas, mereka menatap Wang Xian dan kelompoknya dengan dingin. Kalian berhasil menemukan markas kita sendiri. Seorang wanita tua bertanya. Apa yang mengerikan tentang dia adalah ular berbisa di atas kepalanya. Ketika wanita tua itu berbicara, mereka mendesis dan melebarkan mulut mereka yang mengerikan. Ini membuat Wang Xian mengingat film mengerikan yang pernah dia tonton. Wajah wanita tua itu penuh kerutan dan suaranya kasar. Ketika dia berbicara, itu terdengar seperti tangisan hantu yang menyedihkan. Matanya menatap Wang Xian dan kelompok itu seperti bagaimana seekor ular berbisa menatap mangsanya. Ya, hanya sedikit dari kita. Wang Xian memandangi ribuan pembunuh dan hewan beracun yang tak terhitung jumlahnya di depannya dan berbicara dengan jelas. Baik-baik saja maka, kalian bisa mati sekarang. Kalian bisa mati sekarang. Suara mengerikan terdengar dari pangkalan Dark Conjurers di bawah air. Semua pembunuh Dark Conjurer di sekitarnya mengangkat belati di tangan mereka segera setelah mereka mendengar suara itu. Belati, senjata paling tajam untuk pembunuhan. Mematikan dan fatal saat melihat darah. Membunuh. Ribuan pembunuh beraksi cepat di bawah perintah wanita tua itu. Mereka bergerak seperti embusan angin, tatapan sedingin batu di mata mereka. Aura pembunuh dan biadab, memenuhi seluruh markas Dark Conjurer, hampir bisa membuat orang biasa mati lemas. Ribuan pembunuh kelas atas benar-benar menakutkan. Aku akan meninggalkan mereka untuk kalian. Wang Xian memberitahu 9 dragonian lainnya, termasuk Mokinglong dan Azure Dragon. Dia tidak bergerak saat dia menatap dingin keenam tetua di depannya. Keenam tetua ini adalah eksistensi paling kuat dari para Dark Conjurers. Secara khusus, wanita tua di tengah, yang memberikan sedikit ancaman padanya. Meskipun wanita tua ini tidak setingkat dengan Sui Huang, benda tua itu hanya perbedaan belaka. Wang Xian menatap wanita tua itu dan merenung sendiri. Pergi ke neraka, kamu akan menjadi makanan para Dark Conjurer karena menerobos masuk. Setengah langkah untuk pakar bawaan dari Dark Conjurers berteriak dengan dingin dan menyerang mereka dengan gerakan cepat. Hiak-hiak, aku akan mengirim kalian ke jurang maut. Seven Dragonians berteriak ketika mereka menatap pembunuh Dark Conjurer yang menyebar menyerang mereka dengan wajah haus darah. Membunuh. Mo Qinglong dan Mo Yuan juga beraksi. 9 dari mereka memancarkan awan aura iblis yang sangat besar yang menutupi sosok mereka. Hanya topeng abis yang jahat dan tampak dingin yang samar-samar terlihat. Cakar naga iblis. Mo Qinglong, Mo Yuan, bersama dengan 7 Dragonians, mengungkapkan kekuatan maksimal mereka. Sisik naga samar bisa dilihat di lengan mereka. Cakar naga yang terbentuk dengan aura iblis menunjukkan kilau hitam dan setajam silet. Bam! 9 dari mereka mengalahkan ribuan pembunuh Dark Conjurer. Mo Qinglong dan Mo Yuan menyapu cakar naga mereka dan langsung menebas lusinan pembunuh Dark Conjurer. Mereka sudah menjadi pinnacle inbound sejak awal. Oleh karena itu, mereka dapat dengan mudah membantai siapa saja yang bukan bawaan. Hewan beracun yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja berjalan di depan mereka di tanah gemetar ketakutan. Mereka tidak berani menyerang. Jauh di lubuk hati mereka, hewan-hewan beracun itu takut pada para naga yang memiliki garis keturunan naga ilahi. Lusinan pembunuh terbunuh setelah beberapa saat pertempuran jarak dekat. Hah! 6 tetua, berdiri di tengah atap, menyapu pandangan dingin mereka ke arah Mo Qinglong dan Mo Yuan. Membunuh mereka semua. Wanita tua di tengah memberi perintah kepada 2 pakar bawaan di sampingnya setelah mengamati situasi dengan tatapan acuh tak acuh. Ya, terlihat haus darah muncul di wajah mereka saat mata mereka memerah, mengeluarkan getaran kekerasan. Ha? Aku lawanmu. Wang Xian berkata dengan suara dingin ketika dia menyadari bahwa pakar bawaan di atap akan menyerang. Suaranya terdengar melalui topeng abis miliknya, yang terdengar seperti robot dan dingin. Tidak ada yang bisa mengetahui usia pembicara dari suaranya. Hah, kalau begitu bunuh orang ini dulu. Wanita tua itu memandang Wang Xian dengan mata tak bernyawa yang tampak seperti ikan. Ular berbisa di kepalanya mengangkat kepalanya, menatapnya dengan sepasang mata gelap. Aku akan membunuhmu dulu. Beraninya seorang pembunuh abis yang tidak berguna menerobos masuk ke Dark Conjurers.
Saat kedua lelaki tua itu berbicara, mereka bergegas turun dari atap, berdampingan, dengan belati di tangan mereka. Belati itu memantulkan sinar hijau saat diolesi racun. Tidak ada yang bisa selamat dari luka. Wang Xian mengernyitkan bibirnya di sudut ketika dia melihat dua pakar bawaan Dark Conjurer menyerangnya. Dia mengulurkan tangannya, mengirim bola merah menyala terbang dengan kecepatan tinggi. Dragon Ball muncul di depannya dengan suara air mengalir masuk. Kurang ajar kau. Setelah mendengar suara dari pintu masuk, ekspresi wanita tua itu berubah. Dia meraih ular berbisa di atas kepalanya dan melemparkannya ke pintu masuk. Mendesis. Hanya setelah mereka dibuang, seseorang menyadari bahwa mereka adalah ular berkepala 3 yang berbisa. Itu tampak menakutkan dengan 3 kepala berbagi tubuh. Ular berbisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa saat mereka membuka mulut dan menyemburkan kabut beracun berwarna tinta. Kabut beracun bertahan di sekitar pintu masuk, menghalangi aliran air yang masuk. Wang Xian sama sekali tidak terganggu olehnya. Dia memandang dengan jijik pada dua pakar bawaan yang melesat ke arahnya. Ledakan. Dragon Ball tiba-tiba meledak menjadi kobaran api, meliputi kedua pakar bawaan dengan segera. Sungguh flame bat yang kuat. Kedua pakar bawaan Dark Conjurer terkejut. Mereka mengelak ke samping dengan cepat. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga lembut terdengar keluar dari Dragon Ball. Segera setelah itu, dua pakar pembawa kegelapan-kegelapan menyaksikan dengan tak percaya saat cakar naga yang menakutkan muncul dari Dragon Ball. Cakar naga tampak padat, terbentuk dari magma. Tetesan magma sepertinya menetes dari mereka. Ledakan. Mereka turun dan berusaha untuk mencakar kepala dua pakar kegelapan pembawa kegelapan. Cakar padat masing-masing berukuran sekitar setengah meter, mengeluarkan suhu yang sangat panas. Dua dari mereka kaget dengan perubahan drastis dalam ekspresi mereka saat mereka dengan cepat mengangkat belati untuk memblokir mereka. KKK. Namun, suara sesuatu yang pecah terdengar ketika cakar naga yang kokoh merobeknya dengan kekuatan dan suhu yang menakutkan. Ah! Dua jeritan menyakitkan terdengar, dan dua ahli Dark Conjurer berubah menjadi cair segera setelah cakar naga menyerang mereka. Dragon Ball tersentak lembut saat perlahan membentuk kepala, tubuh, dan ekor naga di hadapan Wang Xian. Naga api ilahi bahkan lebih realistis daripada yang selama pertarungan dengan istana api. Kekuatannya lebih kuat setelah menyerap bola api spiritual dan bola api spiritual pemurnian tubuh. Itu hampir level 11. Apa? Naga api ilahi, panjang 7 meter, telah muncul di depan para ahli Dark Conjurer dan membunuh dua pakar bawaan mereka dalam sepersekian detik. Keempat ahli Dark Conjurer di atap langsung terlihat mengerikan. Bagaimana naga ilahi ini bisa terjadi? Cahaya berkedip di mata mereka saat mereka dengan hati-hati menyaksikan naga api ilahi yang melayang di udara di atas Wang Xian. Naga ilahi tampaknya adalah naga yang hidup. Mereka tidak percaya itu berubah dari flame bat jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. GGG. Mendesis. Semua hewan beracun tergeletak di lantai di markas Dark Conjurers. Beberapa dari mereka bahkan mencoba melarikan diri ke kejauhan dengan ngeri karena mereka kehilangan semua semangat juang mereka. Semua pembunuh Dark Conjurer di markas tercengang dengan rona keterkejutan di wajah mereka yang tidak ramah. Hari ini, kami akan mengirim Dark Conjurers ke dalam jurang. Wang Xian berdiri di sana dan berbicara kepada 4 ahli Dark Conjurer dengan suara tanpa emosi. Abis Assassin mengejutkanku. Aku bertanya-tanya bagaimana kami bisa menyinggung kalian. Wanita tua di atap menyipitkan matanya, seperti ular. The Dark Conjurers membunuh 2 orang kita. Jadi, seluruh Dark Conjurer harus dimusnahkan. Kamu benar-benar kurang ajar. Wanita tua itu menatap tajam ke arah Wang Xian dan berkata dengan suaranya yang kasar. Dia melihat ke Inferno Divine Dragon tetapi tidak bingung sama sekali. Lagi pula itu masih merupakan keberadaan alam bawaan. Hari ini, aku akan menghancurkannya. Setelah itu, aku akan menjadikanmu boneka. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Dia memiliki leher yang agak panjang yang membuatnya terlihat agak menyeramkan. Bunuh dia, kata wanita tua itu dengan santai. Saat dia memberi perintah, semua orang di atap menghilang dari pandangan. Membunuh. 3 pria lainnya tidak ragu sama sekali. Mereka memiliki kepercayaan 100% pada kekuatan wanita tua itu. Hehe, kamu juga keberadaan alam bawaan. Dalam penglihatan Wang Xian, wanita tua itu muncul di atasnya, membawa 2 belati yang terbuat dari tulang di tangannya. Kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Mo Qinglong. Namun, dia masih hanya ahli tingkat bawaan. Jika seseorang mempertimbangkan wilayah kultivasinya, dia mungkin berada di setengah langkah menuju Dan Rilem.
Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan Inferno Divine Dragon di atas kepalanya melakukan hal yang sama. Gemuruh. Aliran api naga memuntahkan ke depan. Sungguh hewan spiritual yang kuat. Suara kasar terdengar dari ruang kosong. Bayangan samar berkilauan dan muncul 3 meter di depan Wang Xian dengan menyeramkan. Seberapa cepat? Wang Xian berkomentar dengan jelas tentang wanita tua itu. Saat wanita tua itu menyerbu ke arahnya dengan 2 belati tulang, ekor Inferno Divine Dragon menyapu ke arahnya. Gemuruh. Wanita tua itu menenggelamkan 2 belati tulang di ekor Inferno Divine Dragon. Namun, dia masih terlempar ke belakang beberapa langkah. Syok bersinar di matanya saat dia berbalik serius. Biarkan aku menahan hewan spiritual ini saat kamu pergi dan membunuhnya. Hewan spiritual ini membutuhkan manipulasinya untuk bergerak. Wanita tua itu dengan cepat menyadari inti dari situasinya. Dia menyimpulkan bahwa Inferno Divine Dragon adalah benda mati dan membutuhkan manipulasi manusia. Seperti yang dia duga, Inferno Divine Dragon meminta Wang Xian untuk mengendalikannya. Hehe, Wang Xian menyeringai dan melihat ke arah wanita tua itu dan 3 ahli bawaan dari Dark Conjurers menyerangnya. Gunakan semua kartu trufmu, wanita tua itu menambahkan dengan jelas. Dia mengulurkan tangannya dan membelai rambutnya, yang diikat. Rambutnya panjang dan hampir mencapai lantai. Saat dia melepaskan simpulnya, rambutnya berubah menjadi hijau seluruhnya. Meskipun memiliki rambut hijau adalah ide yang lucu, wanita tua di depannya saat ini benar-benar menakutkan. 1. Rambutnya hijau dan bahkan memancarkan kabut hijau samar. Setiap helai rambutnya seperti ular berbisa saat berdiri. Rambutnya menunjuk langsung ke tempat Wang Xian dan Inferno Divine Dragon berada dan bergoyang. Semburat cahaya hijau dilemparkan ke wajah wanita tua itu karena rambutnya. Ini membuatnya tampak seperti roh pendendam. 3 ahli bawaan lainnya dari Dark Conjurers mengeluarkan botol kecil, mengertakkan gigi dan menuangkan isinya ke mulut mereka. Teguk, teguk, teguk. Suara memuakkan terdengar dari mereka. Ketiga ahli itu tampak ganas dan memancarkan getaran dekaden yang kuat dari tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah berubah dari manusia menjadi mayat yang membusuk. Mereka tidak akan merasakan sakit tetapi akan memiliki peningkatan substansial dalam pertahanan dan potensi serangan. Arg! Aku akan menggigitmu berkeping-keping. 3 ahli dari Dark Conjurers tampaknya sangat kesakitan sebagai ganti kekuatan mengerikan dari tubuh mereka yang membusuk. Haha, ini menarik. Wang Xian menatap wanita tua dan 3 ahli itu dengan antusias. Keempat orang itu telah meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang mengerikan dengan menggunakan metode yang menyeramkan. Bahkan Mo Qinglong tidak akan cocok untuk salah satu dari mereka. Wang Xian tertawa keras dan membuka mulutnya. Mengaum. Inferno Divine Dragon terbang di atas Wang Xian sebelum berubah menjadi Dragon Ball dan kembali ke perut Wang Xian. Setelah itu, Wang Xian meregangkan tubuhnya sedikit. Gemuruh. Pada saat ini, naga dewa sepanjang 1 meter terus berputar di sekitar Wang Xian. Pada akhirnya, naga suci menyandarkan kepalanya di bahu Wang Xian. Ayo berjuang. Lepas landas, Wang Xian mengungkapkan ekspresi arogan dan pantang menyerah. Ini adalah pertama kalinya dia bisa bertarung tanpa khawatir dengan semua yang dia miliki dalam wujud manusianya. Aku akan membiarkanmu membawa pembunuhmu dari abyss ke neraka. Wanita tua itu menyerang Wang Xian seperti ular berbisa. 3 ahli dari Dark Conjurers dengan getaran dekaden juga menyerang pada saat bersamaan. Aku Raja Naga, sekarang mati. Wang Xian melemparkan cakarnya ke depan. Inferno Divine Dragon langsung melilit lengannya, menutupi cakar naganya dengan api. Ses. Wanita tua itu bertemu dengan cakar Wang Xian dengan 2 belati tulang yang menyeramkan. Pada saat yang sama, rambutnya mengarah ke Wang Xian seperti sarang ular. Rambut hijaunya cepat dan dingin seperti ular berbisa. Menghadapi rambutnya mirip dengan menghadapi ribuan ular berbisa. Membusuk. Belati dari 3 ahli lainnya dari Dark Conjurers diselimuti aura dekaden. Di atas belati, cairan unik mengalir. Saat cairan menetes ke tanah, itu merusak tanah dan meninggalkan lubang, kira-kira sedalam setengah meter. Sangat mengerikan. Apakah ini sihir? Wang Xian menyipitkan matanya. Wanita tua itu menggunakan darah dan esensi dari 1000 ular berbisa dan ilmu sihir untuk menumbuhkan rambutnya sendiri. Ini memungkinkan rambutnya memiliki potensi serangan dan racun yang mengerikan. Bagaimana bisa beberapa esensi ular berbisa dibandingkan dengan naga ilahi? Mengaum. Wang Xian menggeram keras. Saat gelombang suara mengenai rambut wanita tua itu, rambutnya langsung kehilangan kemampuan menyerangnya. Naga menguasai dunia. Wang Xian mengulurkan tangannya dan Inferno Divine Dragon di sekelilingnya bergerak cepat di lengannya.
Api pekat berkumpul dan menembak ke arah wanita tua itu dan 3 ahli lainnya. Gemuruh. Api yang mengerikan mengeringkan tanah sepenuhnya sekali lagi. Rambut wanita tua itu tersangkut api dan mendesis. Tangisan mengerikan yang menyerupai tangisan 100 hantu terdengar dari kepala wanita tua itu. Bam, 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 wanita tua dan 3 ahli dari Dark Conjurers dikirim kembali secara langsung. Gemuruh. Wang Xian melambaikan tangannya sekali lagi. Api panas yang membakar segera menyapu tubuh mereka. Aduh, ketika api mendarat di atas mereka, mereka menangis dengan menyedihkan. Seolah-olah mereka terkorosi oleh asam. Sangat kuat. Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Sudahkah Anda mencapai dan rilem? Tidak, tidak mungkin. Wanita tua itu tampak buas. Hanya setengah dari rambutnya yang tersisa saat dia melihat dengan kaget. Api juga telah membakar sebagian dari pakaiannya, memperlihatkan tubuh hijaunya. Dia sepertinya bukan manusia lagi. GGG, GGG. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku akan mengirim kalian ke abyss. Pada saat ini, Mo Qinglong dan kelompoknya meraung keras. Mereka berlumuran darah sekarang. Dalam jangka waktu singkat, mereka telah membunuh ratusan ahli Dark Conjurer. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki garis keturunan naga ilahi, bahkan Mo Qinglong dan Mo Yuan akan mati di bawah pengepungan kerumunan ahli dari Dark Conjurers. Kamu ingin memusnahkan para Dark Conjurers. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Bahkan Sekte Suci tidak akan mampu melakukannya. Catatan akhir. 1. Mengenakan topi hijau, memiliki kepala berambut hijau, adalah simbolisme untuk dijadikan kakol. Suara wanita tua itu serak. Dia menyeka darah di sudut bibirnya sebelum dia melompat ke atap. 3 ahli Dark Conjurer mundur dengan wajah jahat. Pembunuh Dark Conjurer tak kenal takut yang mengepung Mo Qinglong dan Mo Yuan berhenti. Mereka semua bergerak mundur secara seragam dengan sikap dingin yang biasa terlihat di mata mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka. Mengapa? Mencoba melarikan diri. Wang Xian memelototi para ahli Dark Conjurer itu saat dia mendekati mereka perlahan. Mo Qinglong, Mo Yuan dan yang lainnya bergerak bersama di samping Wang Xian. Mereka semua mengenakan topeng abis sambil melontarkan tatapan maut. Mereka mengeluarkan aura berdarah, menakutkan, haus darah, dan sombong. Saat kelompok ahli Dark Conjurer mundur, mereka mengikuti mereka perlahan. Mereka semua bergerak seolah-olah mereka adalah orang yang ganas, memasuki sarang harimau. Semoga Master Conjurer dari Dark Conjurer tiba. Semoga Master Conjurer dari Dark Conjurer tiba. Suara wanita tua itu terdengar sementara para pembunuh Dark Conjurer lainnya berteriak sekuat tenaga dengan semangat yang luar biasa di mata mereka. Semoga Master Conjurer dari Dark Conjurer tiba. Mendesis. Serangga beracun yang masih hidup itu merangkak perlahan ke posisi di tengah tanah. Sebuah peti mati perlahan naik ke tanah. KKK. Semua orang mendengar suara pembukaan peti mati. Aku bilang jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting. Suara tua tapi jelas yang terdengar seperti logam terdengar. Suara itu sangat dingin sehingga tidak terdengar seperti manusia. Sebuah telapak tangan perlahan terulur. Tapi tidak, itu bukan telapak tangan, itu adalah sekumpulan tulang. Manusia stick. Dia benar-benar seorang stickman. Lengannya hampir 2 kali lebih panjang dari rata-rata orang. Lapisan kulit hitam melilit tulangnya. Tuan Conjurer, tolong musnahkan musuh untuk kami. Wanita tua itu segera berlutut. Tuan Conjurer, tolong musnahkan musuh untuk kami. Semua pembunuh Dark Conjurer di sekitarnya berlutut dan berteriak keras. Seseorang masuk ke markas kita. Bunuh saja mereka kalau begitu. Suara tua dan jelas terdengar lagi. Segera setelah itu, sesosok perlahan berdiri. Seorang lelaki tua kurus bangkit dari peti mati tanpa daging dan darah di atasnya. Matanya menonjol keluar, dan mulutnya tidak bisa menutupi giginya. Tidak ada vitalitas yang bisa diamati darinya. Namun, lelaki tua yang ditinggalkan dengan tubuh hampir kerangka ini menoleh untuk melihat Wang Xian dan yang lainnya. Membunuh mereka. Pria tua itu lamban dalam semua reaksinya karena dia telah tertidur untuk waktu yang tidak diketahui. Dia hanya berhasil mengeluarkan 2 kata dengan lembut. Namun, dia menghilang begitu dia menyelesaikan 2 kata itu. Seseorang yang sekuat Sui Huang. Wang Xian menarik napas dalam-dalam saat melihat peti mati yang tiba-tiba terangkat dari tanah. Pupilnya menyempit ketika seorang lelaki tua datang ke garis pandangnya dalam sepersekian detik. Tuan Conjuror, tolong bunuh mereka semua. Mereka telah membunuh banyak anggota kami. Ketika wanita tua dan Dark Conjurers menyaksikan hilangnya pria tua itu, mereka menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Mereka semua sombong saat mereka mengangkat dagu mereka.
Dia adalah Master Conjurer mereka. Master Conjurer yang tak terkalahkan. Satu-satunya keyakinan mereka. Pendiri Dark Conjurer. Oh, layani mereka dengan benar karena mengganggu tidurku. Konsekuensi mereka biarkan mereka beristirahat selamanya dalam tidur mereka. Suara kuno dan menyendiri memotong udara. Semua mata Dark Conjurers memiliki api yang menyala dengan kuat di dalamnya. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka yang penuh gairah saat mereka menyaksikan Master Conjurer memusnahkan musuh mereka. Mata lelaki tua kurus itu keruh seolah-olah dia belum bangun. Namun, kecepatan dan kehebatannya sangat menakutkan. Sementara suaranya masih terdengar di udara, Master Conjurer sudah berdiri di samping Wang Xian. Dia mengangkat telapak tangannya dan membidik leher Wang Xian. Kasar dan lugas dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh pakar bawaan. Postur tak terkalahkan. Sikap menghadap. Dia memiliki semuanya. Namun Wang Xian mengangkat lengannya dan menyentuh lengan pria tua itu tepat ketika setiap Dark Conjurer mengira Master Conjurer mereka dapat dengan mudah menekannya sampai mati. Kamu tidak boleh keluar dari peti matimu lagi, dan bersikap sombong, terutama di depanku. Suara acuh tak acuh Wang Xian bergema di seluruh markas Dark Conjurers. Apa? Semua pembunuh Dark Conjurer terkejut melihat ini. Pria topeng abis itu telah memblokir serangan dari Master Conjurer mereka. Tapi itu adalah Master Conjurer mereka. Bahkan pada awalnya ketika mereka dikalahkan oleh pihak lain, semua Dark Conjurer hampir yakin mereka bisa menang ketika Master Conjurer dipanggil. Mereka tidak ragu bahwa tidak ada musuh yang tidak bisa diberantas oleh Master Conjurer. Mereka menatap lengan yang bertabrakan dengan lengan Master Conjurer. Tidak, itu tidak bisa disebut lengan. Itu adalah lengan monster yang tampak seperti semacam cakar naga. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk menunjukkan kehebatanku sepenuhnya dalam bentuk manusia. Wang Xian menatap lelaki tua kurus itu. Pada saat yang sama, lengannya telah berubah menjadi cakar naga yang lengkap. Cakar naga berdaging tidak berubah dari Dragon Ball. Itu adalah bagian dari tubuh naga ilahinya. Anda. Mata menonjol dari Master Conjurer mendapatkan kembali penglihatan yang jelas saat warna kejutan terungkap di dalamnya. Apakah kamu terkejut? Saat Wang Xian berbicara, lengan lain mulai berubah menjadi bagian dari naga. Perlahan, dia merentangkan lengannya yang lain. Saya tidak menyangka akan bertemu ahli lain di level yang sama. Master Conjurer telah mendapatkan kembali penglihatannya yang jelas dengan daging dan darah yang pulih secara menyeramkan di tubuhnya. Dia menyentakkan lengannya, memancarkan aura pembunuh. Kamu masih lebih lemah dariku. Kedua lengan Wang Xian telah berubah menjadi cakar naga yang panjangnya sekitar 1 meter. Dia meraih kedua lengan Master Conjurer dengan mudah. Teror berkilat di mata Master Conjurer. Baru saja, dia telah mencoba untuk berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Hal ini menimbulkan rasa takut dalam dirinya. Bagaimana ini mungkin? Karena kamu tidak ingin tinggal di bawah tanah, aku akan mengirimmu ke surga. Wang Xian mencibir meskipun lelaki tua itu ada di Dan Realm. Namun, kekuatan dan kondisi tubuhnya adalah yang terlemah di alam Dan. Bagaimana mungkin orang seperti dia berani merangkak keluar dari peti mati dan membual bahwa dia bisa menghancurkannya? Wang Xian perlahan mengangkat cakar naganya. Tidak, merasa bahwa dia benar-benar terkurung, Master Conjurer panik. Dia kehilangan semua penampilannya yang tenang, santai, dan santai. Bam! Cakar naga diturunkan dari atas, menyapu kekuatan penghancur bumi yang menakutkan yang menghantam Master Conjurer. Seketika, tubuh dan tulangnya hancur. Ledakan. Tubuhnya dikirim terbang di udara. Master Conjurer tidak lagi bersuara. KKK. Pada saat ini, kaca unik di atasnya retak dan pecah saat Master Conjurer terus terbang ke langit. Ini tidak mungkin. Suara serak wanita tua itu terdengar membatu saat dia memandang dengan tak percaya. Pembunuh Dark Conjurer di sekitar mendongak, karena mereka terkejut dan takut. Iman mereka, pendiri Dark Conjurers, dikirim terbang. Kali ini, mereka semua panik total karena ketakutan membayangi mereka. Sebagai pencipta dan ahli terkuat dalam Dark Conjurers, Master Conjurer sudah lama tidak bertarung. Namun, citra tak terkalahkan dari Master Conjurer terukir dengan jelas di benak mereka. Dia adalah Tuhan mereka dan kepercayaan mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka merasa damai dan percaya diri melihat Master Conjurer melangkah keluar dari peti matinya. Selama Master Conjurer ada, para Dark Conjurer tidak akan menghadapi bahaya besar. Di mata mereka, Master Conjurer dapat membunuh banyak musuh mereka dalam satu serangan, bahkan jika musuh terlihat sangat kuat. Namun, apa yang sebenarnya terjadi sangat memiringkan keyakinan lama mereka.
Mereka tampak kaget dan ngeri pada pembunuh abis yang tangannya telah berubah menjadi cakar monster. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Hanya dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Seorang ahli dari Dark Conjurers menggigil dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Tubuhnya yang membusuk berangsur-angsur mengeluarkan darah segar setelah mengonsumsi obat sebelumnya. Tidak, ini tidak mungkin. Master Conjuror kita tidak akan kalah. Wanita tua itu berteriak tak percaya dengan suaranya yang kasar. Kekalahan tidak mungkin terjadi. Namun, mereka telah kalah total. Master Conjuror baru saja melangkah keluar, mengucapkan beberapa patah kata, melakukan beberapa tindakan, dan dia kemudian dikalahkan. Seolah-olah Master Conjuror hanyalah eksistensi kecil yang bisa dihancurkan oleh si pembunuh dengan mudah. Perbedaan mencolok membuat mereka sulit untuk menerima. Retakan. Tepat ketika wanita tua itu menyelesaikan kata-katanya, kaca di atas mereka perlahan pecah dan air danau menyembur ke atas kepalanya. Seolah-olah takdir mengingatkannya bahwa Dark Conjurers sudah tamat. Membunuh mereka. Suara tanpa emosi Wang Xian bergema di dalam markas Dark Conjurers sekali lagi. Kali ini, mereka benar-benar akan mengirim kalian ke abis. Hahaha. Saya mengatakan bahwa guk-guk surgawi ini milik sekte jiwa suci kami. Kalian masih berpikir untuk merebutnya dari kami. Pada saat ini, di permukaan danau, kelompok ahli dan murid sekte jiwa suci telah mengepung guk-guk surgawi. Heavenly Hound berhenti di permukaan danau sambil menggonggong dengan marah. Seorang pria parubaya dari sekte jiwa suci berdiri di luar pengepungan. Dia melihat ke bawah dengan dingin ke beberapa kekuatan di sekitarnya dan berbicara. Para seniman bela diri di sekitarnya merasa marah tetapi hanya bisa melihat kerumunan dari sekte jiwa suci tanpa daya. Heavenly Hound telah dikepung dengan ketat oleh mereka. Selain itu, mereka hanyalah pasukan kelas 1 dan tidak akan berani merebut barang-barang dari sekte jiwa suci. Jika itu adalah sesuatu yang tidak memiliki pemilik, mereka mungkin masih akan bertarung dan bersaing dengan sekte jiwa suci. Namun, sekarang sekte jiwa suci telah mengepung guk-guk surgawi, itu setara dengan sekte jiwa suci yang memilikinya. Jika mereka masih mencoba merebutnya dari mereka, itu akan identik dengan melawan sekte jiwa suci. Sekte jiwa suci adalah sekte suci dengan sejarah yang dalam. Itu akan membutuhkan semua kekuatan lain yang ada saat ini untuk bekerja sama untuk melakukan tembakan melawan mereka. Namun, bagaimana tumpukan pasir lepas bisa bersaing dengan sekte suci? Murid-murid sekte jiwa suci memandang dengan sombong dan dingin keselusin kekuatan di depan mereka. The Heavenly Hound adalah milik mereka sekarang. Bam! Saat ini, ledakan keras terdengar dari dasar danau. Setelah itu, sesosok tubuh melesat dan terbang ke langit. Kemunculan tiba-tiba sosok ini dari dasar danau membuat semua orang di sekte jiwa suci ketakutan. Beberapa murid sekte jiwa suci segera mengelak ke samping. Apa itu? Sosok manusia. Mengapa ada sesuatu yang keluar dari dasar danau? Semua orang bingung. Para murid dari sekte jiwa suci dan para ahli dari lebih dari selusin kekuatan terkejut menyaksikan perubahan mendadak itu. Mereka sepertinya telah melihat sesosok manusia melesat keluar dari permukaan danau hingga ketinggian lebih dari 100 meter sebelum jatuh dengan keras ke permukaan danau. Semua orang tampak kaget pada sosok itu. Bam! Sosok itu sekali lagi tenggelam ke dalam danau, menyebabkan percikan besar. Bagaimana situasinya? Apakah itu manusia? Itu bisa terbang bebas. Semua orang memandang dengan kaget. Mengenakan biaya. Tangkap guk-guk surgawi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berteriak dengan antusias saat matanya berbinar. Kerumunan sekte jiwa suci terkejut. Setelah itu, mereka menyadari bahwa Heavenly Hound, yang sebelumnya mereka kepung, telah keluar dari pengepungan saat mereka terganggu. Seorang pria muda memandang ke arah Heavenly Hound dan berteriak dengan marah, "Sial! Guk-guk surgawi itu milik sekte jiwa suci kita." Setelah guk-guk surgawi keluar dari pengepungan sekte jiwa suci, ia tidak lagi memiliki pemilik. Pasukan sekitarnya sekali lagi mendapatkan hak untuk bersaing untuk itu. Guk-guk surgawi milik sekte jiwa suci kita. 3 ahli bawaan dari sekte jiwa suci melepaskan aura mereka. Tanpa mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya, aura mengerikan menyelimuti sekeliling. Seorang lelaki tua mengeluarkan manik putih dari dadanya dengan muram. Di bawah iluminasi jiwa suci, semua orang akan tercerahkan. Semua orang harus berlutut. Gumam lelaki tua itu saat manik suci putih bersinar dalam cahaya yang menyilaukan. Membawa cahaya, dia menyerang di depan semua kekuatan. Dengan tatapan angkuh dan dingin, dia memandang rendah semua orang seolah-olah dia sedang menghakimi. Semuanya, jangan maju selangkah lagi. Suara dominan pria tua itu terdengar.
Cahaya menyilaukan menyelimuti area seluas 100 meter. Di dalam ruang ini, yang tersisa hanyalah putih tak berujung. Bahkan sinar matahari tidak bisa menembusnya. Apa? Manik jiwa suci. Sial, siapa yang mengira sekte jiwa suci telah membawa manik jiwa suci? Brengsek. Meskipun manik jiwa suci tidak sekuat itu masih bisa menghentikan sementara 4 hingga 5 ahli bawaan di tangan seorang ahli dari sekte jiwa suci. Kerumunan di sekitarnya tampak marah sekali lagi. Mereka tidak mengira sekte jiwa suci menyembunyikan kekuatan mereka selama ini. Sekali lagi, mereka mengalami betapa menakutkannya sekte jiwa suci. TDK terduga, kartu truf mereka adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka tandingi. Dungu, jika kamu masih berani lari, aku akan membantaimu. Seorang ahli bawaan dari sekte jiwa suci memandang dengan marah ke arah Heavenly Hound yang diselimuti aura yang kuat. Berlari, Anda harus bertanya apakah kami, sekte jiwa suci, menyetujuinya. Murid-murid sekte jiwa suci mengepung guk-guk surgawi sekali lagi dan mengunci mata mereka padanya. Gur, guk, guk. The Heavenly Hound menggeram dan menatap dengan marah pada kerumunan di sekitarnya. Haha, jika kami membiarkanmu melarikan diri kali ini, sekte jiwa suci kami akan menurunkan nama sekte suci. Anda hanya orang bodoh. Jangan pernah berpikir untuk menjadi iblis. Para murid dari sekte jiwa suci menatap tajam ke arah Heavenly Hound. Huff, lupakan. Saya menyerah. Kita tidak mungkin menang melawan sekte jiwa suci. Guk-guk surgawi ini sekarang menjadi milik sekte jiwa suci. Kami tidak punya harapan lagi. Akan sulit bagi Heavenly Hound untuk melarikan diri kali ini. Kerumunan di sekitarnya menghela nafas satu demi satu. Bum bum bum. Saat kerumunan berbisik, lebih banyak sosok terbang dari dasar danau dan ke langit sekali lagi. Kali ini, bukan hanya satu orang. Semua orang terkejut sekali lagi dan ini termasuk para murid dari sekte jiwa suci. Perhatian orang banyak jatuh pada sosok manusia yang berlari keluar dari permukaan air. Namun, lokasi mereka keluar kebetulan berada di tempat Heavenly Hound berada. Para murid dari sekte jiwa suci segera menyingkir. Adapun Heavenly Hound, ia menemukan kesempatan lain untuk melarikan diri. Cek. Siapa mereka? Apakah mereka mencari kematian? Seorang ahli bawaan dari sekte jiwa suci berteriak dengan marah ketika dia melihat guk-guk surgawi melarikan diri sekali lagi. 290.